Selamat pagi pemirsa. Profesi tenaga medis sejatinya lahir dari rahim kemanusiaan. Namun ruang publik kini diwarnai keprihatinan atas perilaku nirempati sejumlah tenaga kesehatan dan dokter terhadap pasien. Sorotan tajam ini bukanlah isapan jempol, melainkan wujud kekecewaan kolektif atas lunturnya di tempat nyawa dan martabat manusia yang seharusnya dijunjung paling tinggi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 10 Agustus 2026 dengan tema Kasta-Kasta di Bilik Kesehatan bersama saya Leona Samosir. Anda semua juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita sehat, salah satunya kalau kita terganggu kita ke tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Pertanyaannya, ini kalau saya dulu Mas Tommy pernah juga mengalami perbedaan perlakuan karena waktu itu belum BPJS namanya, waktu itu masih Askes, ya. Bapak saya dan orang-orang yang berobat dengan uang sendiri. Pertanyaannya, kalau dulu diduga itu ada, apakah sekarang masih ada kasta-kasta di bilik kesehatan ini Mas Tommy? Ya sebetulnya kan BPJS itu dibentuk tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kesehatan. Yeah. Persoalan yang dulu sebelum BPJS yang Leo ceritakan itu kan seringkali pihak rumah sakit, tenaga kesehatan itu dihadapkan pada dilema. Kalau seseorang datang sakit, ya yang nomor satu diurus di Indonesia itu kan administrasi dan keuangan. Iya, bisa bayar nggak? Iya kan? Yeah. Bukan ditangani dulu. Kalaupun orang itu kritis, seringkali diabaikan. Karena mereka khawatir kemudian tidak ada yang membayar. Yeah. Ketika ada BPJS, harapannya kan semua bisa diselesaikan. Dengan satu data itu, ketika orang datang, nama, Tommy, ya kan, diklik ke nomor BPS, diberikan tindakan dulu, ya kan semua nanti sudah diselesaikan. Yeah. Apakah itu di belakang melalui BPJS, atau kemudian orang itu harus menambah. Nah, sekali lagi kan, kembali lagi, esensi dari apa yang kita bangun ini, kita kan harus memuliakan manusia. Yeah. Dan yang kedua adalah kita harus menghormati satu nyawa, ya kan? Betul. Jangan sampai nyawa itu kemudian hilang. Yeah. Apa yang terjadi sekarang itu kan berbeda jauh dengan apa yang menjadi cita-cita besar kita dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Yeah. Ya kan, Leo, yang harus kita bangun kesadaran. Apalagi terjadi pada para nakes. Kita mau merayakan 81 tahun kemerdekaan kita. Iya. Leo, negeri ini yang bangun siapa, Leo? Iya. Dokter-dokter, Leo. Iya. Ya kan, iya. 1908 Dokter Cipto. Betul. Ya kan, Dokter Wahidin, semua dokter. Republik ini bukan dibangun dengan orang-orang yang tidak punya karakter. Orang-orang yang profesinya itu adalah sangat mulia, dokter. Dan kemudian namanya dokter itu, tujuan utama menjadi dokter itu apa? Untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan kehidupan, kualitas hidup yang lebih baik pada masyarakat. Sekarang tiba-tiba kita dihadapkan pada situasi di mana orang, petugas kesehatan, bahkan dokter, calon dokter spesialis, dia kehilangan empati ketika orang sedang meraung-raung kesehatan, meraung-raung membutuhkan pelayanan kesehatan. Mereka campakkan begitu. Baik. Dan yang lebih ironis adalah orang itu sampai meninggal dunia. Pertanyaan besarnya adalah apakah ini memang terlokalisir di sekian oknum saja, atau yang paling bahaya ini ternyata menghinggapi sebagian besar tenaga. Sistemik, ya. Itu dia, kita akan bahas itu Mas Tommy, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 10 Agustus 2026, Kasta-Kasta di Bilik Kesehatan. Kasta-kasta di bilik kesehatan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya. Profesi tenaga medis sejatinya lahir dari rahim kemanusiaan. Namun ruang publik kini diwarnai keprihatinan atas perilaku nirempati sejumlah tenaga kesehatan nakes
dan dokter terhadap pasien. Sorotan tajam ini bukanlah isapan jempol, melainkan wujud kekecewaan kolektif atas lunturnya welas asih di tempat nyawa dan martabat manusia seharusnya dijunjung paling tinggi. Kita harus menegaskan, menjaga empati, menghormati hak pasien, dan menjunjung kode etik profesi bukanlah sekadar ornamen pelengkap. Ia adalah urat nadi profesionalisme. Secerdas apapun nakes secara klinis, tanpa empati, ia kehilangan esensi sebagai penyembuh. Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) mengamanatkan dokter wajib bersikap tulus dan mengutamakan kepentingan pasien. Karena itu, tidak boleh ada ruang kompromi. Nakes yang abai etika dan empati mutlak diberi sanksi profesi yang keras dan memberi efek jera. Organisasi Profesi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tidak boleh menjadi macan ompong atau sekadar tameng pelindung korps. Sanksi teguran keras, pembinaan, hingga pencabutan surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Lebih dari sekadar defisit moral individu, rentetan kasus ini semestinya menjadi alarm bagi negara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan rumah sakit RS. Perilaku ketus dan nirempati dari para nakes itu mengindikasikan adanya patologi sistemik, yakni diskriminasi pelayanan. Publik sudah lama mencium praktik pengkastaan antara pasien umum berbayar mahal dan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS. Pasien BPJS kerap dianggap beban, dianaktirikan dengan antrean yang ditunda atau berhadapan dengan dalih klasik kamar penuh. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 Ayat 3 yang menjamin hak pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Pembenahan tidak bisa lagi sebatas imbauan moral, melainkan harus menyentuh ranah struktural. Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan harus segera melakukan audit investigatif secara berkala terhadap fasilitas kesehatan mitra. Pastikan ada transparansi ketersediaan kamar, kesetaraan pemberian obat, dan kepastian layanan bagi pasien JKN. Kemudian lakukan reorientasi pendidikan kedokteran dan keperawatan. Kurikulum tidak boleh sekadar mencetak tenaga medis yang cerdas secara kognitif, tetapi abai nurani. Tidak kalah penting, rumah sakit dan instansi terkait wajib menyediakan saluran pengaduan independen yang responsif. Pasien mesti punya ruang aman untuk melaporkan perlakuan nirempati tanpa takut diintimidasi atau ditelantarkan pengobatannya kelak. Setiap pengaduan harus ditelusuri, bukan sekadar dijawab dengan permintaan maaf setelah kasus menjadi viral. Di sisi lain, pemerintah pun tidak boleh serta-merta menyalahkan nakes ketika terjadi benturan dengan pasien. Jika beban kerja berlebihan, kekurangan tenaga, tekanan administrasi atau persoalan pembiayaan menjadi pemicu buruknya layanan, benahi sistemnya. Tenaga kesehatan harus didukung agar mampu bekerja profesional dan mengedepankan kemanusiaan. Pada akhirnya, pasien datang ke rumah sakit untuk disembuhkan, bukan untuk direndahkan. Dan profesionalisme tenaga kesehatan tidak hanya diukur dari seberapa tepat mereka mengobati penyakit, tetapi juga dari seberapa manusiawi mereka memperlakukan pasien yang sedang sakit. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan sekarang mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Curug Bengkulu, Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Tommy. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak pendapat Anda Pak. Dengan mencuatnya kasus yang terjadi terakhir, kasta-kasta di bilik kesehatan sesuai dengan
topik pagi ini kita sangat prihatin dengan Yeah. ungkapan di medsos oleh saudara Yurizal, kebetulan satu nama dengan saya ini. Tujuan pemerintah itu sangat baik sebenarnya, menerapkan undang-undang dasar, yaitu bahwa kesehatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan sampai bukan BPJS, sampai KIS sekarang, Kartu Indonesia Miskin, di mana memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Orientasi pendidikan kedokteran dan nakes itu janganlah mereka berharap itu pekerjaan yang orientasinya bisnis. Mereka sadar betul bahwa mereka itu adalah jiwa sosialnya lebih diutamakan. Karena pelayanan kayak ini menyelamatkan nyawa seseorang. Satu nyawa itu berharga lebih dari 1.000 manusia, katanya kan begitu ada motonya. Lah ya, kita prihatin lah. Tapi itu dialami. Saya juga mengalami. Kalau kita pakai BPJS, saya pakai pegawai negeri, pakai BPJS. Itu antriannya panjang, Pak. Nggak bisa langsung, pasti didulukannya. Nah, mudah-mudahan pemerintah daerah juga mempunyai perhatian. Jangan gedung Pemdanya yang mewah-mewah, rumah sakitnya dimewahkan gitu lah kan. Kalau memang kurang kapasitas, tambah ruangannya. Jangan gedung pemerintahnya mewah-mewah semua, tapi inilah apa ya prinsipnya Indonesia Merdeka itu mensejahterakan rakyat Indonesia itu dalam segala akses gitu loh. Bukan. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bisa tidak Mas Tommy seperti harapan Pak Edward, prioritasnya kepada pelayanan masyarakat, yang diperbagus adalah ya sarana kesehatan misalnya dalam konteks ini, bukan gedung-gedung pemerintah ya? Ya, kembali lagi, yang dibutuhkan itu kan orang itu kan kadang-kadang sakit. Kemudian kalau cara penanganan dokternya itu menyenangkan, orang itu bisa tiba-tiba sembuh itu. Sembuh dulu ya kan? Karena merasa bahwa dia dimanusiakan. Betul. Yang kedua adalah ada pendekatan yang sangat personal. Ya kan, cara menyampaikannya perlu perbaiki gaya hidup, pola makan, ya kan, kualitas hidup, segala macam hal yang membuat kemudian tersadar kita. Nah, yang kita butuhkan itu adalah bukan sistem kesehatan dalam arti sistem yang mati, tetapi ada sesuatu roh jiwa, dan jiwa itu adalah jiwa kemanusiaan. Itu yang membuat banyak orang Indonesia kan kepenang kan Mas. Gara-gara pelayanannya, bukan fase keahlian dari dokter yang sebetulnya. Betul, pelayanannya itu loh. Mengapa kemudian banyak orang Indonesia kemudian pergi keluar, ya kan, ke Minang, ke Singapura, ke Bangkok, ya kan, untuk berobat, karena mereka mendapatkan itu di sana, ya kan. Nah, kembali lagi yang kepada esensi kita tadi yang kita bahas di awal ya, kita ini negara Pancasilais, Leo. Masih ya kan? Harusnya kan nilai-nilai Pancasila ada di sana, ya kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu di mana, ya kan? Mengapa negara yang tidak punya Pancasila, mereka lebih Pancasilais daripada orang Indonesia? Ironis itu ya? Itu kan sesuatu yang ironis. Jadi nilai-nilainya itu kosong. Kenapa tidak dijiwai? Kembali lagi, sikap pelayanan, Leo. Jadi kalau dikatakan oleh Pak Edward tadi, memang jadi masalah kita. Selalu kita juga sampaikan di sini. Kultur kita ini kan feodal, Leo. Ya kan? Sayangnya masih begitu ya? Ya kan? Memang kita tahu menjadi dokter tidak mudah, butuh waktu lama, mahal, ya kan, mahal juga, ya kan. Tapi Anda itu dapat keistimewaan, dapat privilege. Orang yang dapat privilege itu kan harusnya membantu orang yang dan mempunyai empati. Sekali lagi sebetulnya yang ditekankan di sini adalah persoalan empati. Dan kita ingat, Leo, Mahatma Gandhi mengatakan 7 dosa sosial, ya kan. 2 yang penting adalah ilmu pengetahuan itu harus diikuti dengan karakter. Kalau tanpa karakter itu adalah sesuatu yang akan menyimpang. Yang kedua, science itu harus diikuti dengan rasa kemanusiaan. 2 hal itu yang menjadi esensi. Sekali lagi, kembali lagi, dokter ini kan atau tenaga kesehatan, mereka itu orang yang terdidik, Leo. Yang mereka harusnya memahami esensi itu. Dan ketika proses pendidikan menjadi dokter, itu kan nilai-nilai itu yang ditanamkan. Mengapa kemudian ketika mereka sudah menjadi dokter, mereka tidak mengaplikasikan prinsip-prinsip itu? Nah, ini sekali lagi yang harusnya menggugah kesadaran kita. Kita harus mengatakan, banyak dokter Indonesia yang baik, ya kan, mudah dihubungi, ya kan, sangat membantu, atensi, ya kan. Tetapi kemudian
kalau ada satu dua yang kemudian mencerminkan atau mencitrakan seperti ini, rusaklah kemudian sistem Betul. Kesehatan Indonesia. Iya. Makin banyak, makin takutlah orang untuk dirawat di rumah sakit Iya. karena penanganannya yang asal-asalan Iya. dan tanpa empati. Karena itu nanti berbondong-bondong. Nah, pemerintah dari zamannya Presiden Joko Widodo bangun kek di Sanur. Kayak Apa kesehatan kabar gitu ya. tuh? Kawasan Ya kan? ekonomi kesehatan khusus gitu. Khusus kesehatan. Iya, iya. Ya kan? Tetapi persoalannya bukan gedungnya tadi yang dikatakan oleh Yon. Betul. Kita bukan butuh gedungnya sebetulnya. Iya. Tetapi butuh ya kan cara penanganan Orang-orangnya. yang penuh dengan empati, ya kan betul-betul dia menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan kemudian dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Sekali lagi sentuhan dokter itu ya kan Iya. menjadi obat mujarab bagi mereka yang sedang sakit. Bagaimana kita memastikan bahwa benar-benar kita minimalkan atau kalau bisa ditiadakan kasta-kasta di bidang kesehatan ini, kita bahas di bagian berikut. Mas Tommy bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, kalau bicara koreksi dulu ya dalam kasus ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh, tadi di dalam headline pukul 7 Menteri Kesehatan mengatakan akan melihat persis seperti apa. Tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memastikan para oknum ini, saya mengatakan oknum karena masih banyak yang lebih baik daripada mereka, itu bisa benar-benar ditertibkan, Mas Tommy? Ya, dokter itu kan profesi, Le. Ya, Bahkan kemudian mereka itu sebetulnya punya aturan yang sangat rigid. betul. Ya kan, mereka punya konsel, mereka punya dewan kehormatan, mereka punya ikatan yang setiap kali mereka bertemu ada forumnya, yang seharusnya adalah tempat yang paling baik ya untuk melakukan refleksi dan kemudian melihat bukan hanya kasus yang sekarang deh, tapi secara keseluruhan. Kembali lagi, negara ini kan punya cita-cita untuk memperpanjang harapan hidup ya kan, dari 71 tahun menjadi 74 tahun ya kan. Kembali lagi, kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting. Preventif memang harus dilakukan, tetapi kuratif juga tetap harus harus dilengkapi. Nah, kembali lagi, ini yang harusnya kemudian kembali lagi sebagai profesi, mereka ada forum yang tiap kali melakukan pertemuan tahunan, ya kan, kemudian membahas apa sebetulnya peran yang harus dijalankan, ya kan. Dokter itu bukan hanya menjalankan tugas, bukan hanya sekedar memeriksa, tapi dia punya peran. Perannya itu adalah bagaimana membangun jiwa-jiwa yang sehat, badan-badan yang sehat, untuk supaya Indonesia itu bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua, kembali lagi, industri kesehatan dan ilmu pengetahuan kesehatan kan berkembang luar biasa. Betul. Semua negara itu kan berlomba, ya kan. Dulu Singapura jadi satu-satunya sentra untuk penanganan kesehatan. Tapi karena ini adalah opportunity yang luar biasa, kita lihat Malaysia kan berkembang. Betul. Di KL, di Penang, dan sekarang mereka juga membuka. Saya pernah ke Bangkok, Leo. Bangkok Hospital itu bahkan memberikan desk khusus terhadap pasien dari mana dia berasal. Yang orang Indonesia bahasa Indonesia, orang Jepang bahasanya orang Jepang. Mempermudah ya. Kembali lagi, melayani. Kita ini bersaing, Leo, dan kita harus sadar dunia kesehatan kita itu tertinggal di antara negara-negara ASEAN yang lain. Kalau kita mau memperbaiki dan ingin kualitas kita sama dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand, ayo kita perbaiki. Ini momentum yang paling tepat, Leo, untuk sekali lagi duduk sama-sama, ya kan, membangun kembali bagaimana sistem pelayanan, dan yang paling utama adalah kembali lagi bagaimana membangunkan empati. Profesi dokter ini di Indonesia adalah profesi yang sangat mulia, karena dokter itu bukan hanya menyehatkan orang, tetapi di Republik ini adalah dokter itu adalah pendiri bangsa ini. Mari ingat dan berkaca pada itu. Pertanyaan besarnya, Mas Tommy, bisa tidak kemudian kita yakin bahwa yang disebut kasta di bilik kesehatan memang bisa kita hilangkan?
Kalau kita meninggalkan feudalisme itu, jadi semua orang harus diperlakukan sama, ya kan. Dan rumah sakit itu betul-betul harus secara efisien juga, Di banyak negara, di Malaysia, di Singapura, rumah sakit itu hanya untuk orang yang betul-betul membutuhkan perawatan. Oke. Di Amerika juga hal yang sama. Iya. Jangan kemudian rumah sakit dipakai tempat untuk bersembunyi. Untuk istirahat. Ya kan, untuk istirahat, bukan Oke. untuk istirahat. Baik. Kembali lagi, ini kemarin kan kasusnya, Ya. dia tidak dapat tempat karena sudah penuh. Betul. Apa betul karena untuk menangani orang sakit atau untuk tujuan lain? Sekali lagi, ini momentum untuk melakukan evaluasi total dan Baik. memperbaiki sistem Kita harap kesehatan. itu yang akan terjadi. Mas Tommy, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, profesionalisme tenaga kesehatan tidak hanya diukur dari seberapa tepat mereka mengobati penyakit, namun juga dari seberapa manusiawi mereka memperlakukan pasien yang sedang sakit. Saya, Leonard Samsung, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.